Begitulah kita. Kalau di luar, ya kita silakan mengikuti cara di luar. Tapi di dalam perjuangan dia, kita harus dibangun dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita diberi amanah, bagaimana dia harus tabligh, bagaimana harus sidiknya, bagaimana kita fatonah. Mari kita gali. Tidak cukup hanya bicara soal yunsewu lillah dan billah. Yang dalam pelaksanaan muamalah kosong rompong itu tidak ada artinya. Banyak orang-orang tasawuf membicarakan soal sewu ketua dan sangat fasih, tapi dalam syariatnya kosong, tidak ada pelaksanaan sama sekali. Ini banyak sejarah, entah itu karena jadabna, entah karena nafsunya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wa ali khairul anam. Tabung karim wa anta dzul alim. Asyhadu an ya ayyuhal sallallahu alaika wa anzur ilayya sayyidi binazrah silatin. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammad syafi'il ala ali wa ja'alil anama musna'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana fil yassir da'watina qurribali bainana rabbana amma ba'd. Para hadirin hadirat yang hormati, alhamdulillah di pagi ini kita sesaran benar yang taufik hidayah semua kita bisa melaksanakan sholat bersama-sama. Mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah. Selamat dan salam yang sebaik-baiknya mungkin kita sampaikan cukupnya lima rasul kenjangan dalam Rasulullah SAW alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi jamil aqtab min awalihim ila akhirihim subhanahu wa ta'ala zaman al-awani sayyidi ahbabillahi radiyallahu ta'ala anhu wa ada alaina min ba'da bil marati masyafa'ati wa rahmati wa amatana bi amdatihim kama yaqubika amin ya rabbal alamin. Kan diharapkan mungkin bikin mawon panen kalau tansah janggung doa dan restu kita sehingga sembahyang kita nafsunya dan bersama kita di barokah manfaat yang para hadirin hadirat yang hormati, nanti mohon kita melaksanakan ibadah puasa. Ini banyak satu kesempatan banyak fadl Allah kepada kita sehingga kita diberi peningkatan yang luar biasa, terutama sadar pada Allah Ta'ala. Baru kita pahami Rasulullah SAW ini tugasnya liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak kepada Allah, akhlak kepada orang tua, akhlak pada bapak ibu, akhlak pada masyarakat, akhlak pada bangsa, akhlak pada jaminan alam, yaitu satu akhlak yang ada kecenderungan dalam jiwa kita untuk melakukan amal ibadah. Karena itulah dan menjual larangan ketika Sayyidina Aisyah ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah, akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu akhlaknya harus Al-Quran. Apa yang ada Al-Quran itu adalah ada pada diri Rasulullah. Baik itu yang hubungan ubudiyah, baik hubungan adab, bagaimana pada orang tua, bagaimana dan sebagainya. Bagaimana kita jamal alamin, jadi yukti kulladhi khalaqah. Sehingga akhlak adalah kecenderungan orang melakukan amal baik dan menjauhi larangannya yang tumbuh saking iman kita kepada Allah. Maka apabila bagaimana kita berjuang, bagaimana kita mempelajari iman lillah billah, jika di dalam hati kita ini
kecenderungan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang diperintahkan Allah SWT, perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Ini berarti kita tidak punya akhlak dari Al-Quran itu. Juga akhlak dalam arti moral, yaitu perintah yang sifatnya moral, termasuk bagaimana Maisa minna lam yuwakir kabirna yarham sawirona. Ini perintah, tapi langsung menyentuh pada akhlak. Bagaimana kita orang tua, cara menghormat, nanti ada kaifiyah, adab, indah Quran, indah satu daerah dan sebagainya. Tapi apabila itu tidak ada itu, maka sesungguhnya palsu billah-billah itu. Maka seumpama dia pasti akhlakul karimah jika betul-betul salih. Perilakunya pasti Al-Quran, perilakunya pasti adab Rasulullah SAW, akhlaki Rasulullah SAW. Mari, apakah kita sudah demikian atau belum? Kita tidak cukup hanya makasihlah dan billah, tapi kita harus melihat perilaku kehidupan kita. Apakah kita sudah senantiasa melakukan apa yang diberikan Allah, baik munfarid sendiri maupun dalam jamaah sosial. Begitupun di dalam perjuangan Ahmadiyah, apakah perjuangan kita bisa mencerminkan satu tindakan-tindakan yang diperintahkan Rasulullah yang konteksnya sosial. Kita diajar bagaimana kita itu berumah tangga, bagaimana kita berdagang, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita kalau diberi amal seseorang. Ini semua kalau kita akan pasti melakukan. Sudah saatnya menurut saya orang Datuk kita sudah umurnya hampir 50 tahun. Cukup kita bawa membangun soal keimanan. Pada waktu di Makkah memang Rasulullah adalah banyak tentang iman, tapi ketika di Madinah Rasulullah banyak tentang syariah. Para hadirat kita sudah saatnya, walaupun kita pahit, tapi ingat kita tidak usah membahas di luar persoalan kita. Kita hanya kewajiban dalam diri kita sendiri, dalam rumah tangga kita sendiri, saya pribadi, dan dalam perjuangan kita. Kalau kita nanti melihat orang lain atau organisasi lain, kita hanya akan berbentur. Kita angkusakum ba'alikum naro, selamatkanlah dirimu sendiri dan keluargamu, keluarga dalam arti keluarga pribadi maupun dalam arti keluarga perjuangan. Karena dalam perjuangan Ahmadiyah saya dipercaya untuk memimpin perjuangan Ahmadiyah, maka semua adalah keluarga saya. Karena pada keluarga saya punya pertanggungjawaban dari Allah dan saya juga punya hak menegur sampean semua. Kecuali kalau panjenengan menyatakan tanazul dari perjuangan ini. Jika tanazul maktub terputus, maka saya pun tidak punya kewajiban untuk menegur panjenengan. Bahkan haram saya menegur. Tapi selama panjenengan masih menyatakan dalam perjuangan ini, masih makmum dalam perjuangan ini, saya punya hak menegur. Bahkan punya kewajiban menegur. Jika tahu saya ada apa dengan menyimpang dan salah, saya diam, saya dosa. Terutama konteks dan perjuangan. Konteks saya pribadi dan geraknya di luar Ahmadiyah, saya tidak ikut campur. Syukur panjenengan bisa melaksanakan akhlakul karimah. Tapi kalau di luar panjenengan tidak mampu, ya jalankan sebagaimana kultur atau budaya di luar. Mbah Yai pernah tahu ketika orang haji sama bingung, bagaimana kita mau nyogok, ini diharamkan. Tapi Mbah Daudnya di Mekah memang demikian. Kalau kita tidak membayar baksis, kita tidak akan dilayani oleh supir-supir. Maka dengan terpaksa kita harus mengikuti budaya di Mekah, karena supir-supir bis itu minta baksis untuk menyampaikan. Ini Mbak yang mendatangkan. Begitulah kita. Kalau di luar, ya kita silakan mengikuti cara di luar. Tapi di dalam perjuangan Ahmadiyah, kita harus dibangun dengan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana kita diberi amanah, bagaimana dia harus tabligh, bagaimana kalau sidik, ya, bagaimana kita fatwa. Mari kita angkali. Tidak cukup hanya bicara soal yulsewu lillah dan billah, yang dalam pelaksanaan muamalah kosong rompong itu tidak ada artinya. Banyak orang-orang tasawuf membicarakan soal sewu ketuhanan sangat fasih, tapi dalam syariatnya kosong, tidak ada pelaksanaan sama sekali. Ini banyak sejarah, entah itu karena jadabna, entah karena nafsunya, wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah SWT dan dirinya dia sendiri. Maka apabila kita suatu saat
telah menyimpang dari syariat yang mutharib. Wallahu alam. Itu kalau jazab, ghairil akli, atau kalau nafsu. Kalau itu karena nafsu dosa. Kalau ghairil akli ya mampu insyaallah. Karena orang tidak punya akal, ini tidak punya kewajiban amal. Tapi kalau tidak ghairil akli, masih normal, dosa dia. Para hadirin yang hormati, maka mari ini kita pegang. Kita tidak cukup hanya lillah dan billah. Kita harus tamimah makarimat akhlak untuk menyiapkan akhlak. Akhlak yang baik bagaimana? Akhlakul azam yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Maka kita harus juga belajar Al-Qur'an. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar hukum-hukum, kita tidak tahu apakah kita paham dan tidak. Namun ingat, walaupun kita melakukan tindakan-tindakan fi'liyahnya adalah Al-Quran, tapi niatnya tidak Al-Quran, maka bukan akhlak lagi. Pokoknya harus lillah dan billah. Al-billah tarkul billah fil billah. Al-amal tarkul amal fil amal. Dia beramal dengan gigih, tapi dia tidak merasa beramal karena billah. Inilah pesan saya di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sampaikan ini terutama saya diberi taufik hidayah oleh Allah, dan saya bisa melakukan apa yang saya bicarakan ini. Karena orang yang berfatwa tidak bisa melakukan zalim, Allah dia zalim dan sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan doakan saya diberi taufik hidayah sehingga saya bisa melaksanakan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini. Yang terakhir lahir kita salawat kepada Rasulullah SAW, dan Allah SWT mohon ampun bertaufik hidayah. Mudah-mudahan perjuangan Wahidiyah nanti tidak akan lama lagi dibuka oleh Allah SWT. Mudah-mudahan para janji-janji Allah akan sampaikan kepada kita. Mari kita siap jika suatu saat nikmat Allah datang, kita siap menerima nikmat itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.
hadirin hadirat. Semoga kita yakin yang saya yakin firman lagi dijawab Allah SWT. Para bapak, para ibu yang bermati, di pagi hari ini tanggal 1 Syawal 1435. Ya, di sini saya sampaikan, ya saat ini kita mulai harus menghisab perjuangan kita. Apakah perjuangan kita sudah syariah atau belum? Mari, nanti kita belum bicara indah wa indah kaifatul ibadah, tapi di pagi hari ini mari kita tanamkan perjuangan kita harus bertumbuh pada syariat yang diserukan Rasulullah di dalam berorganisasi, di dalam keuangan, di dalam apapun juga. Jika Anda tidak mampu, sedang tanazul dari perjuangan, karena semua adalah pemahaman sudah lama, kecuali pemahaman yang baru itu harus bijaksana. Dan ini terpaut pada diri kita masing-masing, kementerian terutama dalam keorganisasian kita atau yang bernaung di bawah lembaga perjuangan itu. Disampaikan terutama PW dan seperti catat oleh sekretariat pada hari ini jam sekian saya sampaikan bahwa akhlak adalah akhlak Rasulullah dan akhlak Al-Quran. Mudah-mudahan pernyataan ini bukan sekedar dari kemauan saya, tapi hidayah Allah SWT untuk kita bersama, terutama diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, istri-istri saya, dan anak-anak keturunan saya. Hidayah milik kiamah. Ya mudah-mudahan kita bersama-sama dikumpulkan seperti ini bisa dari akhirah.
bin Ghaus ada zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.